Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dokter Akal ya, di channel kesayangan kita, Dok Debat Panas, channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya ya. Dan di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang satu tema ya, yaitu tentang umat muslim ini harus belajar dewasa, ya, jangan punya mental playing victim, jangan punya mental mewek-mewek seperti kaum lainnya ya. Jadi ini yang paling penting teman-teman, karena saya ya selalu mengatakan kepada para penonton dan juga teman-teman saya tentunya, ya kita itu jangan punya mental yang suka mewek ya, karena mental punya yang suka mewek itu bukan punya umat Islam ya. Kita dari dulu tidak pernah diajarkan untuk menjadi umat yang mewek. Kita lihat bagaimana ya, umat zaman dulu ya, umat dulu saat mereka dizolimi, ya, saat mereka dipersekusi, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka ada mengatakan, wah kami korban, ya, kami ditindas, kami susah? Nggak ada. Ya, mereka saat mendapatkan persekusi di Mekah, mereka sabar sampai satu waktu, ya, mereka hijrah. Oke, saat berhasil mengepung kota Mekah, apakah ada membalas? Tidak. Ya, teman-teman bisa cek sejarah tersebut. Umat Muslim, umat Islam tidak pernah diajarkan ya untuk punya mental mewek dan saat sudah di atas menzolimi orang di bawah. No, kita bukan orang seperti itu. Kita bukan tipikal yang saat kecil ya, saat kita kecil kita mewek-mewek, selalu bermental korban, selalu playing victim. Kita tidak pernah diajarkan seperti itu. Begitu juga saat kita besar. Kita bukan umat yang disuruh menzolimi, ya, tidak boleh menzolimi orang yang lemah, tidak boleh ya mempersekusi orang, membalas tindakan orang kepada diri kita. Enggak, kita bukan umat yang tukang balas, ya. Bukan yang saat kecil, ya, kita liki, begitu kita besar kita zolim. Kita bukan umat seperti itu, ya. Jadi hilangkan mental seperti itu dari kepala saudara-saudara, dari hati saudara-saudara. Ya, ini yang saya harus tegaskan, ya. Benar-benar kita harus fokus tentang hal tersebut. Kenapa saya katakan ini? Ya, jadi eh, belakangan ini, ya, belakangan ini banyak sekali seruan kepada saya. Ya, seruan kepada saya contohnya saat kasus Mangapul Sagala. Ya, saat kasus Mangapul Sagala memprovokasi banyak hal. Ya, memprovokasi banyak hal. Dan semua teman-teman mengatakan lawan saja Bang, gini gini gini. Saya bilang enggak. Ngapain kita melawan? Ya, untuk hal yang seperti itu. Orang menjahati kita, kita balas dengan kebaikan. Kita tidak pernah diajarkan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, kalau dia melakukan kejahatan yang melanggar hukum, biarkan penegak hukum yang membereskan. Kita bukan melawan kekerasan dengan kekerasan. Enggak, bukan seperti itu. Kalau orang menyatakan perang, kita baru boleh menghadapinya. Ya, itu perang, coy. Bukan orang persekusi kita, oh kita balas persekusi dia. Enggak, bukan seperti itu. Kalau dia melanggar hukum, serahkan kepada penegak hukum. Kita punya penegak hukum. Simple gitu ya. Dan jadilah orang-orang yang punya mental kuat. Ya. Kita lihat sekarang, memang kondisi umat muslim lagi posisi yang nggak enak, nggak nyaman. Ya. Kita dihujat oleh Paul Jang. Kita dihujat oleh Saifuddin Ibrahim yang seenak jidatnya keluar-keluar di luar negeri tanpa bisa dihukum. Ya, menurut teman-teman tidak bisa dihukum. Saya sudah katakan di dunia ini tidak pernah ada keadilan. Tidak mungkin ada keadilan 100%. Ya, tidak bisa di dunia ini 100% keadilan. Keadilan itu nanti di akhirat. Ya, mungkin mereka akan dengan entengnya menghujat Islam dari sana. Apakah kita harus membalas? Oh ya udahlah kita keluar negeri juga. Ya, kita keluar negeri juga kita hujat agama sebelah. No, jangan seperti itu. Ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Kita tunjukkan mental kita berbeda dengan mereka. Jangan, wah bang, ya di channel Kristen umat Muslim baru ngomong diturunkan. Kalau ribut yang diturunkan umat Muslim. Kenapa di tempat abang di HMC umat Muslim ya sama Kristen ribut ya, orang Kristennya yang cari gara-gara, orang Kristennya yang provokasi. Kenapa umat Muslimnya diturunkan juga? Banyak sekali yang menanyakan hal tersebut. Ya, bahkan cara nanyanya juga ada beberapa yang kurang enak. Ya,
Kenapa waktu Bang Heri sama Ginting ribut, di dua-duanya diturunkan? Harusnya Ginting aja dong diturunkan. Di channel-channel Kristen seperti itu, yang Muslim diturunkan. Saya jawabnya simpel. Kenapa kita harus meniru perbuatan yang kalian nilai itu salah? Ya. Kalian mengatakan apa yang dilakukan oleh channel Kristen itu tidak beradab, tidak baik. Kenapa kita harus tiru dia? Hanya untuk membalas dia, kita tiru dia. Ngapain? Ya. Sangat nggak bermutu kita meniru kelakuan yang tidak benar seperti mereka. Harusnya kita tunjukkan yang benar itu seperti apa. Jangan cuma bisa kita ngomong, wah kita ini umat yang lebih baik dari mereka. Kita selalu ngomong kita umat yang lebih baik dari mereka, tapi kita tidak menunjukkan perilaku yang lebih baik. Artinya kita sama dengan mereka kalau seperti itu. Tunjukkan bahwa kita berbeda. Ya. Tunjukkan kalau kita beradab. Tunjukkan bahwa kita jauh lebih bagus dari mereka. Itu yang paling penting. Tunjukkan dalam bentuk praktek, bukan teori. Ya. Kalau teori semua orang bisa. Tunjukkan dalam bentuk tindakan bahwa kita jauh lebih baik dari mereka. Sehingga mereka sadar ya bahwa Islam benar-benar agama rahmatan lil alamin. Jadi mereka sadar. Mereka bisa melihat, ya, bukan hanya mendengar. Mereka bisa merasakan, umat Islam ini damai. Umat Islam ini berbeda ya dengan kita gitu. Jadi jangan menyuruh ya orang lain ataupun kalian sendiri meniru perbuatan yang kalian anggap itu perbuatan orang nggak benar. Jangan. Tunjukkan Islam itu seperti apa. Ngapain kita tiru mereka? Ya, ngapain gitu? Jadi sekali lagi saya tegaskan kepada teman-teman ya, kita itu jangan jadi orang yang bermental seperti mereka. Dikit-dikit, wah kita dizolimi, wah mereka curang gitu. Ya, Saipudin menghina kita, mana keadilan gitu. Ya wes dia mau menghujat, dia mau menghina, nggak masalah. Paul Jang Saipudin mau berapa kali dia menghina, tidak akan mengubah kondisi. Tidak akan ada yang berubah dengan tindakan mereka, kecuali orang Kristen tersadarkan. Banyak orang-orang Kristen tersadarkan, wah ternyata ya yang sadis, yang kejam itu bukan umat Islam. Yang sadis, yang kejam itu malah dari kita. Banyak orang Kristen yang sekarang di Indonesia tersadarkan, coy. Banyak sekali. Dengan adanya Paul Jang, adanya Saipudin, ya, malah menguntungkan kita. Kenapa saya katakan itu? Banyak sekali orang Kristen sekarang tertunduk. Ya, kalau Pak En Bancai bilang kayak anak babi gitu, tunduk gitu kan. Kenapa bisa tunduk? Karena mereka malu punya pendeta seperti itu, ya, terus dibiarkan. Tidak ada satupun organisasi kekristenan yang angkat suara mengutuk keras tindakan mereka. Tidak ada. Semua diam. Semua seperti membiarkan. Paling ada permintaan maaf dari 1-2 orang. Itu pun tidak mewakili kekristenan. Hanya bergerak atas nama individu. Contohnya Gilbert Lumondong minta maaf. Itu seperti itu doang gitu. Tapi nggak ada ya organisasi atau badan Kristen yang mengutuk keras tindakan kedua orang ini. Seperti pembiaran. Karena hal tersebut ini malah membuka mata orang-orang Kristen yang awam yang melihat, kok gini ya agama kita? Kok gini ya gereja? Kenapa banyak penghujat? Kenapa orang-orang yang punya title pastor, pendeta, ini kok jadi seperti ini? Menghujat agama lain. Kita selalu mengatakan umat Islam lah yang keras, umat Islam yang kasar. Kok kenyataannya malah umat Kristen yang kasar sekarang? Kita hanya perlu menunjukkan kepada teman-teman Kristen yang awam, ya, kalian lihat kelakuan pendeta kalian ini. Sekarang sangat simpel sih. Ada misionaris datang. Kita nggak usah menginjili dia balik. Ya. Saya katakan simpel sekarang dengan ada Saipudin dan Paul Jang. Ada misionaris datang. Wah, ikutilah Yesus, kasih, bla 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 bla, gini-gini ya. Kalian nggak perlu menginjili dia. Kalian kasih putar saja video Saipudin. Oh gini ya yang namanya kekristenan. Oh ini ya gitu ya. Oh ternyata ajaran Kristen seperti ini ya Pak ya. Oh iya iya ya. Kasih nampak dia video Paul Jang lagi maki-maki, Saipudin lagi maki-maki. Saya berani jamin misionarisnya cabut dari rumah kalian. Langsung tinggalkan kalian. Kenapa? Malu. Ya. Misionarisnya pasti malu begitu kalian putarin. Ini ya Pak ya. Kekristenan gitu. Mereka nggak akan bisa menyangkal, oh itu bukan kekristenan.
Oh, itu bukan orang Kristen, itu orang lain menyamar jadi Kristen. Bagaimana mungkin mereka bisa mengatakan itu orang yang menyamar? Sedangkan ya title-nya begitu jelas, Pendeta Besar Saifuddin Ibrahim. Ya, orang Kristen mana yang berani menyangkal bahwa Saifuddin bukan pendeta? Dia khotbah sampai di gereja Amerika aja dia khotbah. Ya, di gereja Amerika aja dia diundang khotbah, coy. Apa nggak pendeta besar dia? Pendeta internasional itu. Ya, khotbahnya udah antar negara. Begitu kalian tunjukkan, saya jamin misionaris malu. Ada teman Kristen kalian, banggakan agama Kristen gini gini gini. Ya, bilang umat Islam gini gini. Tunjukkan. Oh ya, begini ya. Yang kalian bilang kelakuannya baik. Ah, tunjukkan nih. Ya, Paul Jang, ya, Saifuddin, terus ya Joshua Teu dan lain-lain gitu. Tunjukkan aja ke mereka. Ini ya yang namanya agama kasih itu. Mereka akan malu semalu-malunya. Nggak repot. Nggak perlu kita capek-capek nginjili balik, nggak perlu capek-capek kita berargumen, ya berbantah-bantahan, nggak ada gunanya. Tunjukin seperti ini, bagus gitu. Ya, simple aja. Kita nggak perlu harus melawan kekerasan itu dengan kekerasan, nggak perlu. Mereka mau kasar sama kita, ya nggak perlu kita balas kasar, nggak perlu gitu. Biarkan orang yang melihat, ya mana agama yang benar, mana agama yang salah. Tunjukkan dalam bentuk tindakan, tunjukkan dalam bentuk perilaku. Ya. Sama seperti kemarin, Ginting kerjanya memprovokasi. Ya, padahal dia tahu kebenaran tapi sengaja memprovokasi. Ngapain kita marah-marah? Permalukan saja ya dengan data dan argumen dan logika ke dia. Nanti terdiam sendiri dia. Ya, nanti terdiam sendiri. Saya sama Ginting, ya biasa. Ya, saya biasa itu nampar dia tuh dengan data, nanti dia malu sendiri, ketawa-ketawa sendiri, cabut. Selama ini kan seperti itu. Ginting nanti kalau udah saya tampar, ya dia akan ketawa-ketawa sendiri, cabut. Tapi karena ada teman-teman yang lain, saya kasih kesempatan. Saya kasih kesempatan teman-teman yang lain. Kenapa? Biar yang lain juga belajar pelan-pelan, ya. Kalian akan tahu bagaimana menghadapi orang-orang seperti ini. Kenapa saya biarkan Bang Heri yang ngomong? Kenapa saya biarkan Pak Henbance yang ngomong? Biar mereka juga biasa gitu. Biar mereka juga rasakan gitu. Yang namanya menghadapi orang-orang seperti ini bagaimana, ya supaya bisa menampar dengan elegan, menampar dengan bagus gitu. Jadi simple aja, dan kita sebagai penonton ya, nggak perlu istilahnya, wah ini harus gini, harus gini, harus gini, gini. Ya. Nggak mungkin semua hal itu sesuai keinginan kita. Di dunia ini nggak ada yang seperti itu, coy. Ya, nggak mungkin dunia ini bergerak sesuai dengan kemauan kamu. Ya, kita yang harus mengikuti dunia. Nggak bisa. Kalau memang kita rasa nggak cocok, ya udah nggak usah nonton. Simple kok. Ya kita merasa, wah ini mengganggu kita. Wah video si Saifuddin ini kurang ajar sekali. Ya udah jangan ditonton. Ngapain ditonton? Ya, ngapain ditonton gitu? Kalau hal itu menyakiti dirimu. Ya. Saifuddin punya video, kalau Anda sanggup nonton, nonton. Kalau nggak sanggup nonton, jangan nonton. Ngapain? Nanti Anda jadi bad day. Ya, Anda jadi uring-uringan. Nanti orang lain yang kena, keluarga Anda yang kena. Ngapain? Karena kita lagi masuk di dunia yang serba apa ya? Di medsos ini semuanya bisa dibilang, semuanya bisa terjadi dan ada aja gitu. Jadi balik lagi ke kita. Kita harus dewasa menyikapinya. Jangan mentalnya tuh ya mental mewek gitu. Wah ini si Saifuddin sembarangan ngomong. Kenapa nggak ditangkap? Pemerintah mana gitu? Apa kita tahu kondisi pemerintah bagaimana untuk menangkap Saifuddin? Bagaimana kepolisian bekerja? Kita nggak tahu. Ya, kita cuma bisa menyuarakan. Semoga kepolisian bisa memprosesnya, ya bisa menangkapnya. Begitu juga dengan Paul Jang. Kita hanya berdoa, ya. Kita hanya berdoa. Tapi yakinlah semua yang terjadi atas kehendak Allah. Nggak mungkin tidak ada yang luput ya. Tidak mungkin di dunia ada yang luput dan udah gitu. Doakan saja yang terbaik. Ya, doakan saja yang terbaik, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ya, kita bisa lakukan apa ya udah kita lakuin. Kita bisa membuat kebaikan sedikit, kita buat kebaikan sedikit. Ya, kita bisa menyadarkan teman-teman Kristen di sebelah kita ya tentang ajaran Islam yang benar. Ya lakukan itu. Mana tahu dari tangan kita, dari mulut kita, dari perbuatan kita ada orang yang bertobat. Pahala bagi kita. Ya. Dengan kita ngomong sama mereka, mereka tersadarkan. Bukankah itu jauh lebih baik daripada kita gotot-gototan?
dengan oten-oten yang kerjanya cuma menghujat, yang kerjanya cuma memprovokasi, yang selalu merasa dirinya paling benar. Penyakit yang paling parah ya, penyakit yang istilahnya udah paling kacau itu adalah selalu merasa dirinya paling benar, selalu merasa dirinya lebih hebat, lebih bagus, lebih semua daripada orang lain. Ini yang selalu membuat kita ini jadinya susah ya, hidup kita ini jadi susah. Karena kita mencari kambing hitam atas segala yang terjadi dalam hidup kita. Sama seperti yang dilakukan Bahudin, ya. Dia selalu mencari kambing hitam untuk segala permasalahan dia. Wah, ini gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini. Semua gara-gara orang lain. Gak pernah renungin, ya. Padahal yang terjadi dalam hidupnya itu ya karena kesalahan dia, karena kecerobohan dia, karena apa yang dia tanam. Tapi kan Saifuddin selalu menyalahkan orang lain. Kalian bisa lihat. Begitu juga dengan orang-orang yang kita anggap sebagai ini ya, oten-oten penghujat itu. Sama, mereka tuh punya kesamaan sifat, selalu menyalahkan orang lain. Tidak bisa berbesar diri. Tidak bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ya. Banyak hal yang harus kita introspeksi, harus kita lihat. Ya. Sama seperti misalnya kayak kemarin, saya sama Pak Mangapul. Saya anggap apa ya yang Allah ingin tunjukkan kepada saya. Mungkin yang pertama, ya, saya belajar, dari situ kita benar-benar harus hati-hati. Ya, bisa jadi seseorang kita anggap teman, tapi dia nggak pernah menganggap kita teman. Dari situ kita belajar ya. Jadi jangan berpikir semua orang akan baik dengan kamu. Bisa jadi dia pura-pura baik sambil menunggu menikam kamu. Ya. Yang kedua, ya saya belajar untuk lebih mengontrol omongan. Hati-hati ya, semua orang siap menerkam kamu. Semua sedang menunggu kapan kamu berbuat kesalahan. Saya belajar itu. Kalaupun apapun yang harus terjadi dalam hidup saya percaya bahwa Allah selalu melindungi saya. Ya, selalu melindungi. Ngapain dicarikan pembenaran? Kalau memang kita salah, ya udah minta maaf. Ya mungkin saya udah katakan gitu kan. Silap saya adalah saya terlalu lancang dan juga tidak sopan sebagai orang yang usianya jauh lebih muda daripada seorang mangapul yang usianya sudah jauh lebih tua. Itu kesalahan saya. Dan saya akui itu. Saya minta maaf. Walaupun mungkin dia tidak terima, yang ada dendam gitu kan. Tapi itu urusan dia. Yang penting saya sudah membereskan masalah itu. Selebihnya antara dia yang ya harus berdamai dengan dirinya sendiri. Kalau saya sudah damai dengan diri saya, ya, jadi teman-teman harus ini ya, harus benar-benar belajar. Ya, jangan semua itu harus pinginnya seperti yang kita inginkan. Nah, enggak. Ya, nggak mungkin semua itu bisa seperti yang kita inginkan. Wah, harusnya si Ginting tuh sopan, harusnya Saipudin ditangkap, harusnya Paul Jang tuh ditangkap. Nggak bisa gitu, coy. Nggak bisa gitu. Dunia nggak bergerak seperti itu. Ya, dunia nggak mungkin seperti itu. Ya, kita harus berdamai dengan diri kita. Kalau memang kita nggak tahan nonton Saipudin, ya udah nggak usah nonton. Kalau kita panas hanya karena perkataan Paul Jang, ya udah stop nonton Paul Jang. Carilah hal-hal yang lain yang bisa membuat kita tuh jauh lebih baik, ya, jauh lebih berguna gitu. Ngapain gitu habisin waktu yang sia-sia untuk sesuatu yang hanya membuat kita emosional. Begitu juga dengan menonton channel Muslim. Ya, kalau kalian merasa dengan menonton HMC atau debat panas atau channel apapun lah, hanya membuat kalian uring-uringan, hanya membuat kalian jadi membenci orang lain, hanya membuat kalian jadi kesal, stop nonton. Jangan ditonton. Ngapain gitu kan? Itu malah merugikan kalian. Dan saya juga jadi berdosa, jadi ya ikutan berdosa. Misalnya contoh nih, gara-gara nonton channel saya, kalian jadi marah-marah. Loh, saya jadi ikutan berdosa dong. Ada kontribusi saya, walaupun mungkin kecil. Ya, ngapain gitu. Jadi bagi teman-teman, tolonglah kita itu lebih dewasa, ya. Jangan membalas apa yang dilakukan Oten seperti mereka gitu. Nggak usah. Mereka menghujat, kita santai. Kita jelasin, ya. Mereka mau main kasar, ya udah biarkan. Itu mereka gitu. Kita ikuti aja prosedur hukum, ya kita ikuti yang benar gitu. Jangan punya mental seperti itu, ya. Jangan punya mental, wah kita disakiti, kita mewek. Ya udah, mereka kecil, kita lebih dewasa, kita lebih besar. Ya. Anak kecil kalau disentil mewek, ya karena dia anak kecil gitu. Kalau kita sudah dewasa, masa disentil kita mewek juga, ya. Kita disentil ya kita cuman jelasin, kita tegur orangnya yang sentil kita. Oh, nggak boleh gitu. Ya, kalau memang udah nggak tahan, serahkan ke pihak berwajib. Ini orang kok mukul-mukul saya terus gitu kan? Ya,
Kita sebagai umat yang dewasa memang sering dipukuli sama yang anak-anak ini. Cuman apakah kita harus tampeleng dia? Ya enggak juga gitu. Tegur, tegur, tegur. Kalau udah nggak bisa ya udah serahkan ke pihak berwajib, selesai. Ya. Jadi itu aja sih yang ingin saya sampaikan biar ini jadi bahan introspeksi bagi kita juga ya. Karena nggak pernah ya sedikit pun teman-teman lihat di sejarah Islam kita tuh menjadi umat yang zolim ya saat besar, kita menjadi umat yang kerjanya mewek-mewek saat kecil. Nggak ada sejarah itu. Ya, jadi tolong tinggalkan sifat itu sifat jelek ya. Itu sifat mereka. Kalaupun kalian sering melihat sifat itu ya jangan ditiru. Ya, kita sering melihat sifat itu memang. Tapi ya jangan ditiru juga sifat jelek itu. Ya, itu aja yang ingin saya sampaikan. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak ya. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.